mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Pasca terbentuknya koalisi besar yang digawangi oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan P3, publik merasa lega karena Anies sudah mendapat calon lawan dalam Pilpres 2024 nanti. Nyatanya di internal koalisi besar memanas antara satu dengan yang lain. Elit koalisi besar saling menyerang untuk memperebutkan posisi capres dan cawapres. Tragisnya, PDIP yang baru berniat mau gabung diusir oleh elit Partai Golkar. Orang nomor 2 di Golkar ini mengusir agar PDIP tidak bergabung di koalisi besar. Padahal kita tahu koalisi besar di mana Jokowi adalah kingmaker-nya. Jokowi adalah petugas partai di PDIP. Mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Usai pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama 5 ketua umum partai politik yakni dari P3, Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB di kantor DPP PAN pada Ahad 2 Maret 2023, muncullah ide pembentukan koalisi besar di mana Jokowi sebagai kingmaker. Sejak itu pula nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai capres koalisi besar. Namun, internal koalisi besar memanas lantaran ambisi para sejumlah elitnya berebut posisi cawapres. Partai Golkar ngotot untuk mencalonkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pun punya ambisi yang sama. Caimin tidak akan legowo apabila gagal diusung menjadi cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Siapa bilang saya legowo? Siapa bilang? Jangan ngarang ya, kata Caimin usai bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta pada Senin 10 April 2023. Pertemuan Prabowo dengan Caimin dan jajaran PKB merupakan rangkaian pertemuan Gerindra dengan sejumlah ketua umum parpol untuk memperkuat koalisi besar sekaligus meminta dukungan pencapresannya. Pasca ide koalisi besar, Prabowo memang kerap menerima kunjungan ketua umum parpol, antaranya Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo menyusul Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Prabowo mengaku partainya terbuka dengan seluruh parpol untuk menjalin komunikasi. Karena itu, dia mengklaim sudah ada rencana komunikasi bersama antara partainya dengan PDI Perjuangan untuk membahas pemilu 2024. Saya juga kemarin waktu HUT Angkatan Udara, saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan. Beliau katakan, mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Kata Prabowo usai bertemu Caimin di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin 10 April 2023. PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan awal pembentukan koalisi besar memang sudah membuka peluang untuk bergabung. Akan tetapi, mereka meminta syarat kursi calon presiden. Hal itu wajar mengingat PDIP pemenang pemilu 2019 dengan jumlah kursi terbesar di parlemen. PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja. Make sense lah, bukan memaunya PDIP. Enggak seperti itu, logik, sangat rasional, kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Selasa 4 April 2023. Namun, syarat PDIP harus capres koalisi besar tak urung membuat tersinggung Golkar. Secara tegas, Golkar mengusir PDIP dari koalisi besar jika tetap ngotot ingin kadernya menjadi capres di Pilpres 2024. Sudah diputuskan secara tidak langsung Ibu Mega, PDIP tetap mencalonkan kadernya. Nah, kalau itu jangan masuk ke sini, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid
Dikutip dari CNN Indonesia TV pada Senin 10 April 2023. Nurdin mengatakan koalisi besar akan menjadi lebih susah menentukan capres jika PDIP bergabung. Menurutnya, beberapa partai sejauh ini telah menetapkan jagoannya masing-masing untuk menjadi capres. PDIP kan sudah sepakat secara internal, bahkan sudah diputuskan secara internal yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Pak Erlangga capresnya, ujar Nurdin Halid. Lebih lanjut, Nurdin menyatakan lebih baik jika PDIP tak bergabung ke koalisi besar. Dengan begitu, akan menghadirkan lebih banyak pasangan capres dan cawapres. Itu akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin dan itu mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat, kata Nurdin. Nah, kini publik menanti di tengah memanasnya internal koalisi besar untuk memperebutkan posisi cawapres dan capres, ditambah sikap Golkar yang menolak PDIP, apakah pertemuan Prabowo dan Megawati nanti akan membuahkan hasil positif atau sebaliknya bagi koalisi besar yang akan jadi berantakan. Mengingat Mega sendiri tampaknya akan tetap mempertahankan Puan sebagai capres, dan itu berarti Prabowo harus mau jadi cawapres. Apakah Prabowo mau cawapres dan apakah Golkar dan PKB rela tak dapat posisi cawapres? Sikap keras Mega pertahankan Puan sebagai capres masuk akal. Sebab jika nanti Mega turun tahta karena faktor usia, maka Puan yang jelas terah Soekarno harus menggantikan Mega sebagai ketua umum PDIP. Dan agar skenario itu mulus, maka Puan tentunya harus capres. Wallahu alam bissawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.